Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Visip. Perkenalkan aku Alwanda Ainingtyas Giswari. Dan hari ini kita sudah ada di program podcast ya, yang berjudul Menelusuri Jejak Mahasiswa UMPR. Dan salah satunya sudah berhadir bersama kita di sini teman-teman, Kak Anjar Sasmita. Halo Kak Anjar. Dan hari ini teman-teman kita bakal menelusuri ya jejak Kak Anjar selama mengikuti program mobilitas Kampus Merdeka ya Kak ya, yang nama programnya itu I-ISMA. Nah Kak Anjar, sebelum kita masuk nih ke pembahasan tentang I-ISMA, boleh dong perkenalan singkatnya biar teman-teman semakin kenal gitu. Oke, perkenalkan, namaku Anjar Sasmito dan saat ini mahasiswa semester 8 program studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, Kak Anjar, apa yang bikin Kak Anjar kemarin tuh kepikiran, oh aku mau deh daftar di program ini gitu? Oke, sebenarnya kalau aku tarik ke belakang nih ya, kalau dari kecil tuh memang sudah tertarik sama program-program student exchange kayak gitu sih. Karena kan memang itu kita kayak punya kesempatan gitu loh buat tinggal di luar negeri, terus juga kita bersosialisasi sama orang-orang luar gitu ya. Nah untuk konteksnya itu kan, kalau untuk konteksnya ISMA ini kan apa namanya, kita nanti belajar sama sesama mahasiswa program internasional dari berbagai macam negara. Contohnya kayak kemarin aku di sana ada mahasiswa dari Jepang, Cina, bahkan sampai ke Amerika kayak gitu. Jadi memang kayak agak-agak diverse banget sih kalau misalnya itu kemarin. Dan juga kalau ISMA itu kan dia base-nya akademik banget nih. Jadi aku selama di sana bisa milih apa namanya, host ini yang mana aku mau, dan juga mata kuliahnya bebas juga, kita boleh milih. Dan juga dari ISMA sendiri memang mengencourage atau menyarankan buat memilih mata kuliah yang gak sesuai dengan jurusannya. Jadi di situ sih kayak wah nih keren nih program nih kan, kayak aku bisa milih mata kuliah yang sekiranya gak ada di kampus kita ini. Di kampus kita ini, oke. Kak Anjar, sekilas tentang I-ISMA, ini tuh sebenarnya program apa sih pada garis besarnya gitu? Oke, ISMA atau kepanjangannya Indonesian International Students Mobility Awards ini merupakan program salah satu program unggulan dari program Kampus Merdeka, yaitu program yang di bawah apa namanya, Kemdikbudristek, yang didanai oleh LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa buat studi di kampus luar negeri selama 1 semester. Adapun objektifnya adalah untuk networking, terus juga multidisciplinary, atau memberikan kesempatan mahasiswa buat belajar selama 1 semester di luar bidang studinya. Keren banget kan ya Kak? Jadi kita di sana juga selain belajar budaya, kita juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat lokal dan juga mahasiswa internasional selama di sana. Iya, ya berarti ada input, ada output ya Kak ya. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong belajar budaya nih Kak, budaya seperti apa sih yang Kak Anjar udah dapatkan selama di sana? Oke, sebenarnya cukup banyak banget ya kalau budaya yang aku dapatkan di sana. Misalnya aja nih, salah satu yang paling aku rasakan pertama kali adalah orang-orangnya tuh kayak suka banget. Orangnya tuh kalau di pikiranku ya, kalau orang-orang Eropa pasti mereka bisa bahasa Inggris. Ternyata kalau untuk konteksnya Spanyol ini, mereka sebenarnya bisa pakai bahasa Inggris. Cuman mereka cenderung lebih suka menggunakan bahasa Spanyol. Misalnya kayak waktu di bandara Madrid, yang namanya bandara kan normalnya orang-orang bisa kan pakai bahasa Inggris. Ternyata waktu aku di sana, petugas bandaranya itu ngomongnya pakai bahasa Spanyol. Gimana? Anda ngomong apa? Aku nggak ngerti kayak gitu. Ngomong apa? Anda tolong. Dan juga kalau orang-orang di Spanyol tuh dia relatif lebih suka apa namanya? Kalaunya bersalam tuh relatif lebih suka yang toci kayak gitu loh, kayak peluk kayak gitu. Jadi kayak kita ketemu peluk, cipika-cipiki kayak gitu. Nah untuk awal-awalnya itu kayak aduh, agak-agak awkward nih kan, kira-kira gimana. Tapi pelan-pelan bisa ya, terikut juga sama culture yang ada di sana. Nah, Kak Anjar, kita balik lagi ke awal, ke masa pendaftaran gitu ya. Kira-kira kalau banyak nih mahasiswa yang setelah nonton video ini pengen ikutan juga gitu ya, join atau daftar lewat ISMA ini, apa aja nih yang harus dipersiapkan? Yang pasti pertama ya, kita ada seleksinya tuh, ada seleksi administrasi, terus ada tes kebinekaan, dan tes wawancara gitu. Nah yang pertama-tama sih, kalau teman-teman pengen daftar, teman-teman harus kenali dulu nih gitu loh, program ISMA ini apa, latar belakangnya kayak gimana, objektifnya apa gitu. Jadi kan kita tahu gitu loh purpose mereka bikin kegiatan ini apa. Selanjutnya kita juga kudu tanya dong, kayak kita sebagai bagian dari perjalanan self discovery ya, kita kudunya harus punya purpose dulu, punya tujuan, kira-kira mau ikut ISMA nih buat apa gitu. Karena kan jangan sampai ikut ISMA cuma sekedar buat paket jalan-jalan gratis gitu. Terus selanjutnya
kenali dulu nih, misalnya kayak persyaratan-persyaratan administrasinya apa aja, misalnya kayak salah satunya IPK-nya lebih dari 3, sertifikat bahasa Inggris, terus juga ada surat-surat pernyataan yang baik ditandatangani oleh KUI kampus deh kalau angkatan aku. Jadi memang kenali dulu deh eligible-nya sama requirement-nya apa kayak gitu. Oke. Dan katanya juga ada perlu mencantumkan tes TOEFL dan sebagainya ya? Iya, betul banget. Karena memang bahasa pengantarnya bahasa Inggris kan di sana, jadi nggak cuma menulis tapi juga ngomong sama listening. Karena memang kita di sana kelasnya diajarkan pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Adapun tes bahasa Inggris yang diterima yaitu IELTS, TOEFL, sama Duolingo. jadi Duolingo ini mungkin agak-agak asing ya gitu, karena kita taunya kan kalau tes bahasa Inggris biasanya TOEFL atau IELTS doang. Iya, IELTS benar. Dan berarti tiga-tiganya ini bisa jadi opsi ya Kak ya untuk diajukan. Cuman kalau untuk yang Duolingo ini ada kampus yang nerima dan ada juga kampus yang nggak nerima. Dan juga setiap kampus beda-beda. Ada yang minimumnya 100, ada yang 115, ada 125 gitu. Nah, Kak Anjar, selama berapa bulan kemarin di Granada? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Oke, mau dong satu kata atau 2 kata yang bahasa Spanyol yang kayaknya udah lengkap banget gitu sama Kak Anjar. Pasti hola. Hola. Hola, misalnya kalau perkenalan itu kayak hola, mi amo Anjas Asmito. Wih, oke. Terus apa lagi ya? Oh ya biasanya kalau aku ditanya teman aku tuh, coba dong ngomong bahasa Spanyol kayak gitu kan. Aku bilang aja kayak gini, hola, mi nombre Anjas Asmito. En 2022 de septiembre yo estudio en la Universidad de Granada para un semestre desde septiembre hasta diciembre. Yang artinya itu kayak saya nggak mau ya. Halo, namaku Anjar Sasmito gitu. Dan di tahun lalu, tahun 2022, aku belajar di kampus Universitas Granada, University of Granada dari September sampai dengan Desember. Oke. Berarti di sana tuh selain kita memang bahasa pada umumnya menggunakan bahasa Inggris, emang ada pelajaran khusus bahasa Spanyol nggak? Ada ya. Karena untuk aku di Granada ya, Granada tuh dia kan bukan kayak Madrid dan Barcelona ya, kota besar yang pasti orang-orang banyak bisa bahasa Inggris. Nah, kalau di Granada itu orangnya relatif agak jarang ya aku lihat yang bisa pakai bahasa Inggris. Jadi memang sehari-hari untuk komunikasinya tuh pakai bahasa Spanyol. Dan dari kampus memang di-provide kok bahasa Spanyolnya. Ada belajar grammar, ada juga belajar menulis dan membaca. Menulis dan berbicara. Gitu. Oke. Nah, Kak Anjar, selama di sana ada nggak sih pengalaman atau kejadian unik yang nggak terlupakan gitu? Oke, karena durasi programku tuh relatif singkat ya dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Tapi kayaknya dari 90 hari itu setiap harinya pasti ada dong kayak hal-hal yang bisa aku pelajari ya. Oke, hal-hal yang nggak bisa aku lupain ya tadi ya. Itu waktu hari apa namanya? Nah, kalau kami di ISMA itu awardee-nya punya challenge gitu. Punya challenge atau punya tugas-tugas, baik tugas individu atau tugas yang diberikan satu host uni. Nah, untuk yang tingkat host uni ini kita disuruh bikin project untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi di situ ada kami buat perkenalkan budaya-budaya Indonesia. Jadi kami di situ tampil dance, nari gitu kami kan berdua-lima ya itu. Berdua-lima itu nari kami di situ di atas panggung bareng kayak gitu. Jadi itu ada latihan bersatu bulan atau berapa minggu kayak gitu ya kami latihan, dan itu asik sih, apalagi pas di areanya banyak yang datang gitu. Terus juga di situ kan kami juga ada stand kayak gitu loh, ada kayak games yang bisa dimainkan oleh mahasiswa internasional. Kalau mereka berhasil mereka dapat hadiah. Jadi salah satu games itu kayak tebak kata-kata yang mirip antara bahasa Indonesia dengan bahasa Spanyol kayak gitu. Terus ada juga gamesnya tebak peta deh kalau nggak salah gitu. Dan juga ada sekarang tuh lagi tren kan yang kayak berkain pakai kayak gitu. Nah itu teman aku jadi tutor juga kayak gitu. Jadi teman-teman mahasiswa internasional tuh kayak dikasih coba diajarin cara bikinnya kayak gimana kayak gitu. Itu keren banget sih menurut aku ya. Karena ternyata mahasiswa internasional tuh antusias banget gitu sama kegiatan itu. Dan juga kami di situ ada menyediakan makanan-makanan Indonesia kayak nasi goreng, opor, rendang. Yang buat anak-anak ISMA? Enggak, kalau jadi di dorm aku itu kami makanannya sudah disediakan kan ya. Nah, jadi kami nggak dibolehin masak. Nah, jadi kalau untuk kalau untuk makanannya itu dimasakin oleh orang sana. Jadi kalau kami itu tinggal ngarahkan aja kayak gimana ya. Mungkin mereka punya standar kebersihannya masing-masing kayak gitu ya. Jadi makanya mereka punya SOP-nya sendiri gitu. Nah, Kak Anjar, ini nih yang jadi pikiran Wanda juga atau teman-teman yang lagi nonton ini ya, selama di sana gitu, gimana cara Kak Anjar dan teman-teman untuk survive gitu? Apakah memang ada dana uang saku dari pemerintah gitu, atau malah pemerintahnya yang di sana sudah menyediakan seperti makanan langsung, penginapan langsung gitu? Bagaimana bentuknya?
survive dalam konteks biaya ke apa namanya biaya hidup di sana ya. Oke. Jadi kalau untuk program ISMA ini biaya hidup, tiket pesawat sama bayar visa itu sudah didanai langsung oleh pemerintah gitu loh. Jadi uang sakunya itu yang misalnya kayak aku misalnya berangkat bulan September nih. Nanti itu mereka kasih uang, ada 2 skema pendanaan, pertama uang kedatangan sama uang biaya hidup gitu. Uang kedatangan itu besarnya sama 1 bulan apa namanya? Setara dengan 1 bulan biaya hidup. Jadi fungsinya apa? Buat biaya kedatangan ini misalnya kayak kita perlu koper, perlu baju segala macam kan, itu segala nanti waktu di sana kita bisa beli pakai uang itu sama Dindo gitu. Waktu ini sebelum berangkat. Nah, uang biaya hidup itu yang buat membiayai kehidupan kita selama di sana. Untuk dorm itu masing-masing host uni beda-beda ya. Ada host uni yang kayak nyari sendiri. Ada juga yang memang disediain kampus. Nah, kalau untuk aku di Granada itu memang disediain kampus dormnya. Jadi kami tinggal bayar, nanti di situ kami sudah dapat penginapan, terus juga makan tuh sudah disediain mereka. Jadi kami kayaknya nggak perlu masak gitu. Cuman kalau aku hobinya makan makanan Indo ya, jadi aku bawa magic jar ke sana. Jadi aku kadang-kadang masak kayak gitu. Iya. Dan tapi Kak Anjar gitu kan, tapi kan di sana itu beda banget ya sama Asia, sama Indonesia. Kak Anjar tuh sempat culture shock nggak sih, atau susah untuk beradaptasi gitu sama suasana yang ada di sana? Kalau culture shock sih pasti semua orang pasti ngalamin ya gitu. Apalagi soal bahasa nih kan. Terkait bahasa ini memang momok banget ya kalau di awal-awal. Jadi teman aku ada 1 orang, dia bisa pakai bahasa Spanyol. Bahkan kalau kemana-mana aku selalu membuntutin dia gitu. Jadi kalau belanja aku minta tolong dia yang ngomong. Iya. betul. Terus kalau culture shock yang lain apa ya? Mungkin selama kelas nih, kita berbicara soal di kelas ya. Kalau di aku pribadi belajar bahasa Inggris itu terakhir 5 tahun yang lalu, waktu aku SMA. Jadi setelah aku lulus SMA, aku nggak pernah sama sekali belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku itu memang pasif gitu loh. Jadi aku cuma dengar sama apa namanya? Ya dengar doang dari nonton film kayak gitu kan. Jadi waktu di kelas itu kan dosennya ngomong pakai bahasa Inggris, harus nugas pakai writing kayak gitu. Itu agak-agak kagok sih aku ya, karena emang lama nggak pakai bahasa Inggris. Bahkan waktu interview aja aku bilang ke ke interviewernya, ini interview pertama aku dalam bahasa Inggris seumur hidupku, aku bilang kayak gitu. Dan aku jadi agak-agak gugup itu, aku bilang gitu. Kalau teman-temanku yang lain kan mereka sudah punya pengalaman bahasa Inggris, misalnya kayak ada organisasi ISEC, tau nggak? ISEC itu kan mereka, mereka kan pakai bahasa Inggris kan gitu. Terus juga di kampus mereka juga apa namanya, tugas-tugasnya tuh ada yang pakai bahasa Inggris dan segala macam lah istilahnya. Mereka lebih terpapar dibandingkan kalau aku di kampus kan kita pakai full bahasa Indonesia kan ya, sumber tugas dan segala macam ya. So far aku selama kuliah ya. Oke, berarti interviewnya kemarin itu pakai bahasa Inggris ya, emang Betul. kayak full. Nah, ini juga bisa jadi bekal nih buat teman-teman FISIP sekalian ya yang pengen banget ikut ISMA, mungkin boleh dipoles-poles dulu ya Kak ya kemampuan berbahasa Inggrisnya. Wajib banget. Apakah di sana makanan-makannya masih cocok gitu? Kalau makanan itu tergantung nih. Jadi kan kami disediain kan makannya dari dorm. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang enggak gitu. Cuma satu hal yang pasti, kalau makanannya di dorm itu ya agak-agak sedikit hambar ya untuk lidah orang kita ya. Kalau kita kan biasa makanannya sebagai orang Indonesia micin banget nih ya. Tapi kalau cocok ya cocok aja sih. Cuman kadang ada sih yang nggak cocok. Nah kalau nggak cocok itu biasanya aku makan sedikit terus aku nyari makan di luar. Biasanya kalau di luar belinya kebab kayak gitu. Nah, berbicara tentang kakak yang tadi belajar juga di Universitas Granada itu ya Kak, pelajaran apa aja sih yang kakak dapatkan selama di situ? Mata kuliah yang aku ambil itu ada 4 ya. Yang keduanya bahasa Spanyol, Spanyol yang grammar. Terus satunya itu speak and writing skills in Spanish. Yang ketiga tentang apa ya namanya tuh, pembangunan keberlanjutan di kawasan Mediterania. Kemudian yang terakhir yaitu international marketing. Jadi aku belajar marketing karena memang aku ada kecenderungan buat kerjanya buat beda jurusan nih. Jadi kayak jadi salah satu alasan aku ikut ISMA ya karena mereka memang memperbolehkan atau bahkan menyarankan buat ngambil mata kuliah di luar prodi. Jadi aku memang sudah breakdown sih. Target aku ikut ISMA, aku pengen belajar tentang sustainable development, aku pengen belajar bahasa baru, kemudian terakhir yaitu belajar tentang bisnis gitu. Kalau ISMA kemarin aku milih 2 ya. Pilihan pertama aku di Spanyol, pilihan kedua aku di Hungaria. Karena mereka memang kursnya agak-agak mirip nih kursnya, jadi makanya aku pilih mereka. Nah, pelajaran apa yang paling menyenangkan buat kakak? Pastinya Spanish dong. Spanish. Karena dosennya memang fun banget ya. Jadi kalau untuk grammar itu fokusnya kita belajar tentang grammar, tata bahasa. Nah, kalau untuk di speaking and writing skills in Spanish itu kita fokusnya kayak belajar nulis, membaca, ngomong. Jadi banyak aktivitasnya kayak gitu sih. Nah, jadi selama di kelas kita
dosennya ngajar perlu pakai bahasa Spanyol, Oke. nggak ada bahasa Inggris. Wih. Apalagi untuk mata kuliah Spanish grammar, dosennya nggak bisa bahasa Inggris. Apakah tidak menganga dari sana? Untuk awal-awal sih Enggak. jelas, dosennya kan tiba-tiba datang, tulis di papan tulis nih pakai bahasa Spanyol, dia nyuruh ngebaca, gue kagak tahu lo ngomong apa kayak gitu. Oke. Tapi untuk dosen Benar, speaking benar. and writing itu dia bisa pakai Bisa. bahasa Inggris karena dia memang belajar, bahkan bisa bahasa Prancis juga sih. Keren sih dosen aku yang itu. Kalau yang grammar ini aja nih yang dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Tapi lama-lama tetap bisa ngikutin pelajarannya ya kayak. Pasti dong. Karena level 1 ya. Jadi aku kan memang gak ada basic sama sekali bahasa Spanyol. Jadi dapatnya di kelas 1. Jadi bahasa Spanyol itu singkat aku ada 9 level. Teman-temanku tuh ada yang level aku level 1, teman-temanku ada level 2, 3, 4 sampai 5 gitu. Yang 5-nya memang jago, dia memang sudah lama belajar bahasa Spanyol. Oke, Kak Anjar, mungkin banyak nih di luar sana teman-teman kita yang masih takut buat ikut karena mungkin karena itu kan di negeri orang gitu ya, terus culture-nya beda, terus mungkin ada yang masih bahasa Inggrisnya itu masih pasif gitu. Mungkin Kak Anjar boleh dong 1 atau 2 pesannya untuk teman-teman yang pengen ikutan IISMA biar makin yakin gitu ikutan program ini. Program IISMA kita berbicara soal studi di luar negeri nih ya. Dulu ya, sebelum ada kampus Merdeka, aku melihat bahwa orang-orang yang punya kesempatan buat student exchange atau study abroad itu hanya kampus-kampus yang besar atau yang punya kerjasama dengan kampus luar negeri. Nah sekarang ini sudah difasilitasi oleh pemerintah kan bilangnya. Ya, kita tinggal maksudnya kayak semua kampus lagi di bawah Kemendikbudristek boleh ikut. Kayak kapan lagi gitu? Kapan lagi coba? Dan juga kalau dengan kita study abroad kan kita bisa belajar gitu loh, terjun gimana sih kita tuh hidup di negara orang dengan culture yang berbeda, bahasa yang berbeda. Apalagi kalau tinggal di negara yang kita sebagai minoritas ya, itu ada perasaan beda tersendiri. Misalnya kayak di Indo kan aku setiap hari dengar azan. Di sana dengar azan kayaknya setiap sholat Jumat aja karena aku datang ke masjid gitu. Masjidnya di atas bukit ya kalau di sana. Oke, balik lagi ya soal apa namanya? Bisa mendapatkan kesempatan buat study abroad di apa namanya? Di jenjang S1 itu kayak jarang banget kan kesempatannya ada ya, dan juga selagi ini kesempatannya ada dan kesempatannya belum tentu datang 2 kali, kenapa harus disia-siakan gitu? Why not gitu Iya. ya. Nah untuk apa namanya, untuk yang aku masih takut nih Kak sama bahasa Inggris gitu. Ini kan IISMA sudah penutupan ya pendaftaran sayangnya, udah lagi masa seleksinya. Mungkin teman-teman yang pengen daftar bisa deh latihan bahasa Inggrisnya pelan-pelan dari sedikit-sedikit gitu. Percayalah pasti bisa gitu. Pasti bisa. Karena bayangin aku pribadi yang bahasa Inggrisnya pasif ya. Bahasa Inggrisnya pasif. Jadi aku waktu mau daftar IISMA itu aku masih belum terlalu bisa ngomong bahasa Inggris karena memang aku kecenderungan cuma mendengarkan doang kan, nonton film, jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi waktu aku mau daftar IISMA, aku 1 bulan tuh habisin buat latihan ngomong gitu. Jadi kayak kalau aku aja bisa, kenapa yang lain tidak bisa? Iya kan? Gitu. Oke, jadi kalian harus bisa juga ya teman-teman. Kayaknya lebih dari 1 kalimat ya. Tidak apa-apa. Nah, Kak Anjar tadi ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris gitu, ada nggak sih tips dari Kak Anjar supaya lebih efektif gitu, lebih cepat bisa writingnya, speakingnya gitu, biar lebih gercep aja gitu menuju pendaftaran selanjutnya? Setiap orang pasti punya caranya masing-masing ya, karena setiap orang kan gaya belajarnya beda-beda. Cuma satu hal yang pasti yang bisa aku sampaikan adalah yang pasti konsisten. Konsisten ini yang susah banget sih, karena kan kalau kita cuma latihan banyak, tapi kalau cuma sehari terus kita nggak latihan lagi, misalnya kayak seminggu sekali ya nggak dapat kan. Tapi kalau nggak apa-apa kalau sehari entah 5 menit, 10 menit, 15 menit, yang penting konsisten itu pasti terasa aja sih hasilnya. Misalnya aja nih kita gambarkan, aku mau nabung vocab, nabung kosakata sehari 5, bayangin tuh 5 selama 10 hari kita dapat 50 kata baru kan 10 hari. Kan yang penting konsisten itu. Konsisten sih yang pastinya kalau mau belajar bahasa itu. Karena aku di Spanyol sendiri belajar bahasa Spanyol kan setiap hari itu ada mata kuliahnya bahasa Spanyol, jadi memang terpapar dan juga aku dibiasakan ngomong sama dosen. Kalau di luar aku ngomong sama native kan itu dipaksa kan gitu. Jadi kan secara langsung itu konsisten gitu. Konsisten ya. Tuh ya teman-teman FISIP, jadi emang kita harus konsisten supaya tujuan-tujuan apa yang kita rencanakan itu bisa segera terwujud ya Kak Anjar ya. Nah terakhir nih Kak, terkait yang juga dikhawatirkan sama banyak mahasiswa itu adalah terkait
konversi. Apakah pembelajaran Kak Anjar selama di sana itu bisa jadi nilai untuk semester kakak di saat itu gitu? Apakah nilainya langsung yang dikonversi atau bagaimana sih Kak sebenarnya? Alhamdulillah sih kalau terkait konversi menurut aku di FISIP sendiri tuh didukung banget ya untuk ikut program-program kayak gitu. Bahkan aku dulu sebelum ISMA di semester sebelumnya ya, aku ikut program magang dan studi independen. Itu kan aku belajar tentang bisnis ya, tapi aku bisa aja konversi. Jadi kayak memang didukung banget sih. Dan untuk ISMA sendiri alhamdulillah lancar aja. Tapi ada baiknya konsultasikan dulu dong sama dosen PA dan Kaprodi gimana terkait mekanisme konversi ini, karena kan bisa jadi ada beberapa case kayaknya ada yang beda gitu. Pasti konsultasi dulu deh gitu. Cuman so far sih di FISIP aman-aman aja ya. Ini dosen-dosennya dan para stafnya dukung banget ya kayak untuk ikutan program ini. So buat teman-teman FISIP ya yang sampai hari ini mungkin masih merasa ISMA ribet sekali ya, harus komunikasi ke dosen, ke staf FISIP. Kalau ribet pasti tapi ya. Yang namanya beasiswa kan pasti ribet. Beasiswa, apalagi keluar negeri ya Kak ya. Itu lebih dari apa effort yang sudah kita lakukan gitu ya Kak. Lumayan banget gitu. So closing statement from Kak Anjar apa nih buat teman-teman FISIP sekalian? Jangan pernah takut mencoba. Oke, jangan pernah takut mencoba ya teman-teman. So ini tadi ya percakapan singkat kita bareng Kak Anjar. Semoga yang singkat ini juga bisa jadi pengetahuan untuk teman-teman FISIP sekalian ya, supaya jangan takut dan jangan bimbang lagi untuk ikutan program Kampus Merdeka tentunya ya Kak. Dan udah mau mengucapkan terima kasih juga buat Kak Anjar yang hari ini sudah menyempatkan waktunya, apalagi di hari yang puasa ini ya Kak ya. Semoga weekend ya. Oh iya, produktif ya. Iya, betul sekali ya. Kak Anjar semangat puasanya dan semangat tentunya juga buat Wanda ya. Terima kasih. Dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain lagi ya Kak Anjar ya. Harus sih. Amin. Dan teman-teman FISIP ya, inilah akhir dari perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan aku juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan sampai nanti kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanda pamit. Kak Anjar pamit. Bye-bye.